Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, wala haula wala quwata illa billah, amma ba'du. Para bapak, para ibu sekalian rahimakumullah, alhamdulillah kita telah dapat menjalankan ibadah puasa di dalam bulan Ramadan ini. Hari ini adalah hari yang ke-23 ya. Mudah-mudahan puasa kita, semua amal ibadah yang kita kerjakan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Para bapak dan ibu sekalian, kalau dekat hari raya begini, kita ini merasa seneng apa susah, Pak? Bagaimana, Pak? Kalau sudah Ramadan mau habis, seneng apa susah? Seneng. Kalau orang-orang dulu, kalau sudah dekat hari raya, itu susah. Susah, Pak. Bukan seneng, ya. Kenapa kok susah? Karena akan ditinggalkan oleh bulan Ramadan. Mereka itu memahami satu hadis Rasulullah SAW. Lau ta'lamu ummati ma fi Ramadan latamannau annas sanata kullaha Ramadan. Umpama umatku itu tahu tentang isi dan kemuliaan bulan Ramadan, pasti mereka itu berangan-angan bagaimana supaya satu tahun itu semuanya Ramadan. Begitu ya. Yang banyak itu malah katir yoyo tambah seneng. Wis leren gak poso. Kalau orang kuno dulu susah, kenapa? Ramadan ini bulan yang penuh barokah, ya, penuh rahmat, penuh pengampunan. Orang beribadah, pahalanya dilipat gandakan. Nah, ini yang disusahkan, ya. Tapi Anda bisa, bagaimana satu tahun itu bisa menjadi bulan Ramadan, ya. Baiklah para bapak dan ibu sekalian, saya diberikan satu tema, pengertian ibadah dan macam-macamnya, ya. Apa ibadah itu dan apa macam-macamnya ibadah, ya. Di dalam Al-Quran, yaitu surat Az-Zariyat ayat 56, Allah berfirman begini. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak menjadikan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah, gitu ya. Jadi kita ini hidup di dunia ini Allah diberi tugas agar kita ini beribadah, ya. Hanya saja
masih banyak di kalangan umat Islam yang kurang paham apa makna ibadah itu apa. Nah, coba sekarang kalau di kampung orang ditanya apa ibadah itu, kebanyakan mereka menjawab, oh ibadah itu salat, puasa, haji, itu ya. Ya tidak salah menjawab itu, tetapi bukan hanya itu yang dikatakan ibadah itu ya. Pengertian ibadah, beribadah kepada Allah itu artinya bahwa ibadah itu ada 3 macam. Ya, ini yang dikatakan ibadah itu ada 3 macam. Ini kita betul-betul harus tahu dan paham dan bisa melaksanakan ya. Yang pertama disebut dengan ibadatun syahsiyatun ya. Ibadah syahsiyah, ibadah individual, hubungan antara manusia dengan Allah ya. Ini namanya ibadah syahsiyah. Yang kedua disebut dengan ibadatun ijtimaiyatun, ibadah ijtimaiyah atau ibadah sosial ya. Apa ibadah sosial itu? Adalah setiap perbuatan baik yang dikerjakan oleh seseorang yang manfaatnya dirasakan oleh makhluk lain ya, termasuk manusia dan binatang. Jadi seorang berbuat baik yang manfaatnya dirasakan oleh makhluk lain ya, ini namanya ibadah sosial ya. Yang ketiga disebut dengan ibadah jihadiyah, atau kalau menurut istilahnya Imam Al-Ghazali itu ibadatun siyasiyatun, ibadah politik ya. Tapi bukan partai politik, bukan. Ibadah siyasiyah itu artinya ibadah perjuangan ya. Apa perjuangan itu? Setiap usaha ya, usaha untuk memperjuangkan agama Allah ya. Usaha, upaya apa saja yang tujuannya untuk memperjuangkan agama Allah, mempertahankan eksistensi Islam ini di muka bumi, berusaha untuk meningkatkan kegiatan Islam, berusaha untuk meningkatkan kualitas umat Islam. Usaha-usaha ini disebut dengan ibadah jihadiyah ya, itu namanya ibadah. Nah, antara ibadah syahsiyah, ibadah ijtimaiyah dan ibadah jihadiyah ini harus dikerjakan semua, tidak bisa hanya dipilih satu tok ya, tidak bisa ya. Sekarang ketiga-tiganya ini harus kita berusaha untuk meningkatkan kualitas ibadah kita, syahsiyah, ijtimaiyah ataupun siyasiyah atau perjuangan. Ini harus sama-sama kita tingkatkan. Sekarang sholat ini adalah ibadah syahsiyah, hubungan pribadi antara satu orang dengan Allah. Ini namanya ibadah syahsiyah. Sholat, puasa ya, kemudian haji. Yang sunnah-sunnah ibadah syahsiyah ini lebih banyak. Membaca Al-Quran ya, berzikir, membaca
tasbih, istighosah. Ini semua adalah ibadah-ibadah. Ibadah sah, hubungan pribadi dengan Allah. Ya. Sekarang kita harus meningkatkan ibadah yang pertama, yaitu ibadah sahsiyah. Salat misalnya ya. Salat ini kita harus berusaha bagaimana salat kita ini menjadi salat yang sempurna. Jangan hanya sekedar salat tok, tapi harus salat yang sempurna. Itulah yang disebut dengan salat yang berkualitas. Ya. Nah, untuk supaya kita ini bisa mengerjakan sholat yang berkualitas, sholat yang sempurna, kita harus memahami ilmunya. Ya. Bagaimana meningkatkan kualitas sholat kita ini? Kita harus mau ngaji. Ya, harus mau ngaji. Orang itu kalau tidak ngaji, walaupun sergap sembahyang, batuke sampai ireng, tapi ngaji gak gelem. Tidak tahu bagaimana sholat yang berkualitas itu. Ya. Padahal sholat ini adalah ibadah yang pokok, ya, yang pokok. Yang sering kita dengarkan hadis Nabi itu, awalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamati as-sholatu idza soluha sairu amalihi wa idza fasada sairu amalihi. Ya. Pertama kali besok yang diperiksa ya oleh Allah tentang amal kita ini di hari kiamat adalah salat. Ya. Kalau di dalam pemeriksaan itu ternyata sholat kita itu baik, maka semua ibadah kita yang lain akan diterima oleh Allah, dianggap baik. Puasanya dianggap baik, semua zakatnya dianggap baik, dianggap baik kalau memang sholat ini adalah dalam pemeriksaan itu baik. Itulah yang disebut bahwa sholat 5 waktu itu sebagai barometer dari semua amal ibadah. Ini ibadah sahsiyah. Bagaimana supaya sholat kita itu baik, besok diperiksa ternyata baik, kita harus mau ngaji, harus belajar. Ya. Jangan sregep tok, tapi menyempurnakan sholat. Ya. Kalau sholat itu sempurna, konsekuensi daripada sholat, jaminan sholat ini akan kita terima. Ya. Pertama, kalau sholat kita ini sempurna, maka berlakulah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sholawatul khomsi wa sholatul jum'ati kafaratun lima bainahunna majtuni batil kabair. Sholat 5 waktu dan sholat Jumat yang sempurna itu bisa melebur dosa secara otomatis sepanjang orang itu tidak mengerjakan dosa besar. Jadi sholat yang sempurna yang kita kerjakan itu akan bisa melebur dosa kita yang terjadi antara waktu-waktu sholat. Nah, misalnya ya, kita sholat subuh ya, kan mulai kita sholat taraweh ya, atau tadi malam itu sholat malam. Barangkali terkena dosa antara isya sampai subuh, maka apakah dosa itu 1, apa 2, apa 3? Kalau sholat subuh kita sempurna, kafaratun, maka dosa ini diampuni oleh Allah. Otomatis tidak usah
diminta. Tapi dosa kecil gitu ya. Kalau dosa besar tidak bisa dilebur dengan sholat, tapi bisa dilebur dengan taubatan nasuha, taubat yang benar. Nih, misalnya setelah subuh kita terkena dosa lagi 2 apa 3 apa 4, kita sholat zuhur nanti, sholat kita sempurna, maka dosa mulai pagi sampai siang dilebur oleh Allah secara begitu putaran 24 jam kalau sholat kita itu sempurna. Ini demikian juga sholat Jumat itu yang sempurna bisa melebur dosa antara Jumat ini, Jumat yang kemarin ditambah 3 hari. Jadi orang yang sholatnya sempurna, sholat Jumatnya sempurna, itu bisa melebur dosa kita 10 hari yang lalu. Ini Pak ya. Tapi yang dituntut adalah sholat yang sempurna. Di lain hadis lagi Nabi mengatakan bahwa sangunya mati, ya, sangunya mati itu diantaranya yang terpokok itu adalah sholat 5 waktu. Jadi kalau sholat ini sudah sempurna, kita bersih dari dosa, dan sholat inilah yang bisa kita gunakan untuk sangunya mati. Kalau sholatnya tidak sempurna, tidak bisa melebur dosa, dan juga tidak payu untuk sangunya mati. Loh ini, karena itu ngaji itu penting, ngaji itu. Ya, saya kan rutin ngaji subuh di masjid sini hari Minggu ya. Ini sayangnya yang jamaah subuh itu tidak semua ngaji itu apa enggak ya? Sing akeh muli. Ya, apakah anda sudah merasa sempurna apa bagaimana? Ini yang kita sayangkan. Masjid Jami ini membuat forum majelis taklim tiap subuh dan maghrib itu maksudnya apa? Supaya ibadah kita itu menjadi ibadah yang sempurna. Tapi yang diajak sempurna ini yang tidak mau, Pak. Ini ya. Ya, ini ibadah saksiyah sholat. Sekarang bagaimana yang dikatakan sholat yang sempurna itu bagaimana? Yang bisa melebur dosa. Itu ada beberapa syarat ya. 1, salat yang dikerjakan itu harus semata-mata karena Allah, lillahi ta'ala, harus karena Allah, jangan karena siapa, jangan karena apa, itu lillahi ta'ala ya. Yang kedua, sholatnya benar. Loh, sholatnya benar ya. Apa yang dikatakan sholat benar itu? Yaitu sholat yang sesuai dengan ketentuan yang telah diberikan oleh syariat Islam. Syarat rukunnya sesuai ya. Cara wudunya, air yang dipakai wudu, tahu yang batalkan wudu, tahu caranya mandi jinabat, tahu air yang boleh buat mandi buat wudu, tahu rukunnya sholat, tahu hal-hal yang batalkan sholat secara persis. Itu namanya sholat itu sempurna ya. Nah, bagaimana supaya ini sempurna? Ya itu tadi, sholatnya benar, harus mau ngaji. Ada orang ditanya, sampean kok enggak pernah ikut ngaji, kenapa? Enggak usah Pak, karena saya sudah baca buku saya. Ya, saya punya buku sholatan cukup. Ya, kalau orang itu belajar sholat hanya dengan buku, kan tidak bisa ditanyakan, bagaimana ini ya. Akhirnya dipikir sendiri.
Nah, ini kalau memang dia mau ngaji, mau ingin sempurna tapi belajar sendiri. Yang baik itu orang belajar itu ngaji di depan seorang ustaz sehingga bisa ditanyakan. Loh, begitu ya. Nah, ini yang kedua, sholatnya benar. Yang ketiga, salatnya tepat waktu. Ya, seperti kita sholat subuh ini, itu adalah namanya sholat yang tepat waktu. Loh, ada orang bertanya, sekarang sholat subuh umpamanya jam 5 boleh apa enggak? Ya boleh saja, tetapi itu namanya bukan sholat yang kategori afdol. Ya, sebab Rasulullah mengatakan afdolus sholatil fardi ala waktiha. Ya, jadi sholat yang afdol itu adalah tepat waktu. Apakah tidak boleh sholat zuhur jam 2? Ya boleh saja, sepanjang itu masih belum keluar waktu subuh, tetapi tidak dapat waktu yang afdol, ya. Karena waktu Nabi ditanya, ayul a'mali afdolu ya Rasulullah, amal apa yang paling utama Rasulullah? Rasulullah menjawab, as-sholatu ala waktiha, salat tepat pada waktunya. Ini ya, yang ketiga. Kemudian yang keempat, syarat salat yang sempurna itu apabila dia mengerjakan sholat dengan khusyuk. Ya, khusyuk Pak ya. Apa khusyuk itu? Khusyuk itu artinya mantep. Waktu sholat mantep, tidak ingat apa-apa kecuali hanya ingat kepada Allah. Itu namanya khusyuk. Dalam Al-Quran itu Allah mengatakan, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Ya, berbahagialah orang-orang yang di dalam sholatnya dengan khusyuk. Sekarang coba kita angen-angen sendiri Pak. Kita ini kalau sholat itu pernah gelambiar apa enggak? Pernah Pak. Sholatnya di Masjid Jamek tapi pikirannya di pasar Gadang. Pernah. Nah, kalau orang sholat tapi pikirannya gelambiar, itu namanya tidak khusyuk. Pernah sampean sholat pikirannya gelambiar, pernah apa enggak? Pernah apa terusan? Ya. Ada seorang kiai mengatakan begini, kalau sampean lupa meletakkan apa-apa, kok lupa dicari tidak ketemu, sampean sholat nanti akan tahu dan enggak. Jadi sholat itu ingat barang-barang yang lupa. Ya, mau sholat meletakkan putis rokok, tengah-tengah sholat hilang, ingat, oh mang rokokku ada gendukur lawang. Ya, khusyuk itu adalah memang berat. Khusyuk itu berat. Saya dulu pernah ziarah ke pondoknya Kiai Haji As'ad Samsul Arifin di Asem Bagus ya, itu pondok. Waktu itu saya bersama-sama dengan Kiai Haji Usman Mansur ya. Waktu itu Pak Kiai Usman itu jadi ketua Majelis Ulama, saya sekretarisnya. Rombongan Majelis Ulama Malang waktu itu ada 9 orang. Itu
ziarah ke pondok-pondok termasuk ke Kiai As'adnya. Kiai As'ad itu ulama besar ya, ulama besar, ulama yang alim. Waktu itu sekitar tahun berapa itu, sekitar tahun 85-nya. Itu santrinya Kiai As'ad itu yang laki jumlahnya 8.000, yang perempuan 8.000 ya. Nah, rombongan dari Malang waktu itu lama berdialog dengan Kiai As'ad karena memang Kiai Usman Mansur ini masih ponakannya, ponakan Kiai As'adnya. Ngomong-ngomong macam-macam, ngomong perjuangan. Terus saya itu tanya, Kiai, saya ini kok mulai dulu sampai sekarang ini ingin sholat yang khusyuk itu kok sulit sekali gitu. Saya usahakan menurut teori-teorinya khusyuk itu kok sulit sekali gitu, nggak bisa khusyuk. Dijawab dengan Al-Qadi Asad, Saudara Majid begini ya, saya ini mulai dulu sampai sekarang belum bisa kok khusyuk. Loh, Kiai Asad aja belum bisa. Ya. Kalau sampai mengikuti di televisi, kalau sore itu kan ada sholat khusyuk menurut teorinya Bapak Abu Sangkan. Ya. Di Malang kan pernah itu mendatangkan untuk apa namanya itu berusaha namanya pelatihan sholat khusyuk. Ya, itu dulu UM kalau tidak salah itu pernah mendatangkan, Universitas Muhammadiyah pernah mendatangkan itu daftar siapa orang yang ingin sholatnya khusyuk. Ya, ada pelatihannya 2 hari lah. Itu setelah 2 hari itu orang yang ikut saya tanya, ya apa sampean sekarang sudah khusyuk sholatnya? Masih ngelambiar. Nyatanya memang sholat khusyuk itu berat. Ya. Kemudian syarat sholat sempurna yang kelima itu sholat berjamaah, ya, berjamaah. Jadi berjamaah ini waktu itu menurut Kiai As'ad, sholat berjamaah itu fungsinya ada 2 ya. 1, meningkatkan pahala ya. Kalau sholat sendiri pahalanya 1 ya toh. Kalau sholat berjamaah 27. Kan kita sudah hafal mulai dulu itu ya. Di samping sholat itu bisa meningkatkan pahala 27, fungsi yang kedua ini menurut Kiai As'ad, fungsi yang kedua sholat berjamaah itu adalah untuk menjadikan sholat yang tidak khusyuk dinilai menjadi khusyuk. Ya, misalnya kita sholat sendiri tidak khusyuk, biar pikirannya nang dindi. Nah, sholat berjamaah tetap gelambiar, tapi kalau berjamaah walaupun gelambiar dinilai khusyuk. Loh ini loh ya. Karena itu katanya Kiai As'ad, kalau orang seperti kita ini Pak Majid, kalau sholat itu tidak jamaah, tidak bisa khusyuk ya. Satu-satunya jalan yang bisa menjadikan kita ini khusyuk adalah hanya sholat berjamaah ya. Kalau khusyuk yang hakiki itu ya seperti Sayyidina Ali radhiyallahu anhu ya, sahabat Nabi yang mantunya Nabi Sayyidina Ali. Itu dulu kan waktu peperangan itu terkena panah dari dada sini tembus sampai ke punggungnya. Anak panah itu masuk. Sayyidina Ali waktu itu kalau ditarik anak panah ini nangis kesakitan ya, tidak kuat. Bayangkan, diusahakan bagaimana
ditarik nangis. Para sahabat bingung, bagaimana caranya ini untuk narik anak panah ini? Kemudian sahabat sowan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, Ali terkena anak panah, kalau ditarik nangis, bagaimana caranya? Apa kata Nabi? Ali suruh sholat, gitu ya. Akhirnya menurut perintah Nabi, Sayyidina Ali suruh sholat, wudhu, kemudian sholat. Tengah-tengah sholat, panah itu ditarik, sama sekali tidak bergerak, Pak. Ya, itu namanya khusuk. Itu khusuk hakiki itu, ya. Kalau sampean digigit nyamuk, ya, si oba-oba, itu namanya belum khusuk. Khusuk itu ya hakiki khusuk ya seperti Sayyidina Ali itu. Ya. Seperti halnya misalnya saya pernah membaca biografi Imam Abu Hanifah ya. Imam Abu Hanifah itu yang terkenal dengan Imam Hanafi ya, mazhab Hanafi. Imam Abu Hanifah ini dulu di dalam satu pemerintahan, di mana pemerintahan ini itu adalah pemerintahan yang berfaham Mu'tazilah, sehingga rakyatnya itu harus mengikuti mazhab yang diikuti oleh oleh pemimpinnya, begitu ya. Nah, faham pada waktu itu pemerintah itu mengatakan bahwa Al-Quran huwa al-makhluk. Ya, fahamnya itu Quran itu adalah makhluk. Ya. Nah, berarti kalau Quran itu makhluk, Quran itu adalah ciptaan Allah. Ya. Nah, sedangkan Imam Abu Hanifah tidak cocok pahamnya dengan waktu itu khalifahnya kepada presidennya ya. Nah, Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa Al-Quran itu bukan makhluk, tapi Al-Quran itu azali, gitu. Wujudnya Al-Quran itu bersamaan dengan wujudnya Allah. Nah, waktu ditanya itu tetap mengatakan, artinya begini, saya berikan kesempatan 1 minggu, saya akan berikan jawaban. Datang pertanyaannya, Quran itu makhluk apa azali? Saya tidak bisa memberikan jawaban. Seminggu lagi, katanya Imam Abu Hanifah. Kemudian dalam tenggang 1 minggu ini Imam Abu Hanifah ingin melarikan diri. Padahal waktu itu Imam Abu Hanifah itu sebagai ketua Mahkamah Agung, ya, atau yang disebut dengan Qadil Qudot. Qadil Qudot itu Mahkamah Agung. Pung belum dihukum oleh presidennya, ya, melarikan diri dengan para pembantunya, maunya akan keluar negeri begitu. Dalam perjalanan ini di tengah-tengah gurun padang pasir yang begitu panas, kemudian Imam Abu Hanifah ini sholat duhur, ya, bersama dengan pembantunya ini. Tengah-tengah sholat duhur ini ada tawon, Pak, rombongan tawon datang. Ya, digambarkan tawonnya itu besarnya itu seperti itu buah kelapa itu. Jadi tawonnya gedene sak kelopo-kelopo. Iku ngerubung, ya, dirubung. Tawon gedene sak kelopo-kelopo. Ndak obah, ndak bergerak sama sekali. Sampai baru assalamualaikum warahmatullahi. Baru kroso, nek awak iki dirubung tawon sing segedene sak kelopo. Itu khusuk gitu, Pak. Ya, itu khusuk
begitu. Kita sulit untuk bisa khusyuk begitu. Karena itulah kalau dia Asy'ari mengatakan kita itu sulit untuk khusyuk. Untuk khusyuk itu kita harus sholat berjamaah. Jamaah di mana saja. Pokoknya begitu terdengar azan kita mengerjakan sholat berjamaah. Ini ya. Jadi sholat berjamaah itu yang paling baik itu adalah di masjid, ya toh. Afdhalu sholatil fardhi fil masjid. Jadi sholat berjamaah itu yang afdal di masjid. Ya, itu ada lagi hadis mengatakan la sholata li jaril masjid illa fil masjid. Tidak sempurna sholat seseorang yang jadi tetangganya masjid kecuali sholatnya di masjid berjamaah. Di sini tangganya masjid itu mana? Ya Kauman ini. Ya, Kauman itu tonggoni masjid itu ya. Tapi yang dimaksud tetangganya masjid itu manakala orang itu dengar azan di masjid itu namanya tetangganya masjid. Sekarang ini pengeras suara banter-banter ya. Ini Pak ya. Jadi kalau kita ingin sholat sempurna itu harus sholat berjamaah. Kemudian sehubungan dengan ini juga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu mengatakan begini ya. Man shalla arba'ina yauman fi jama'atin ya yudriku takbiratal ula kutiba lahu baro'atun minan nar wa baro'atun minan nifaq. Siapa yang sholat 5 waktu berjamaah selama 40 hari ya 40 hari dan sholatnya itu bersama-sama dengan imam takbiratul ihram dan tidak satupun la tafutuhu sholatun, tidak ada bolongnya sama sekali bro ya. Itu jaminannya 2, 1 bebas dari siksa neraka, 2 bebas dari sifat munafik. Ini jaminan Rasulullah ya. Siapa sholat berjamaah 5 waktu 40 hari, sholatnya ini bersama imam pada waktu takbiratul ihram ya, dan tidak ada sama sekali la tafutuhu sholatun, tidak ada satupun sholat yang ditinggal, tidak ada yang bolong ya, wutuh 40 hari 5 waktu, jaminannya bebas dari neraka dan bebas dari sifat munafik. Ini ya sholat yang sempurna, sholat berjamaah. Kita sholat, kita usahakan jadi sholat itu jangan kita hanya pokoknya sembahyang. Nah, pokoknya sembahyang ya sah sholatnya, tapi untuk jadi sholat yang melebur dosa ini tidak memenuhi syarat, gitu ya. Kita usahakan. Sebab kadang-kadang itu begini Pak, ada tamu ya, kemudian bilang pada tamunya, sik tenono ya, aku tak sholat dilu ae. Lho lek sholat kok dilu ya apa ya. Ya. Tinggal 1, salat yang sempurna itu syaratnya yang ke-6 itu disebutkan di dalam kitab Sulam itu, wa min syuruti qabulis sholati ya, syarat-syarat diterimanya sholat itu 1 ayyakuna biha wajhallah, sholatnya harus semata-mata karena Allah. Yang kedua wa ayyakuna ta'amuhu wa syarabuhu walibasuhu halalun. Syaratnya
diterima sholat itu apabila tidak ada makanan, minuman haram yang masuk perut, ya, dan tidak ada pakaian yang dipakai sholat yang haram, ya. Jadi semua halal, makanannya halal, minumannya juga halal, pakaiannya ini. Yang sering saya sampaikan itu kan begini, ya. Apa yang dimaksud makanan haram itu? Makanan haram itu ada dua macam haram itu, ya. Satu namanya haramun li dzatihi, yang kedua haramun li aridin, ya. Haram li dzatihi itu apa? Benda-benda yang memang bendanya itu benda haram, ya. Babi, anjing, bangkai, darah, bir, minuman keras, ya, itu memang zatnya adalah jangan sampai masuk perut. Yang kedua haramun li aridin, bendanya halal tapi hukumnya haram. Apa benda halal hukumnya haram itu? Benda halal tapi diperoleh dengan cara yang tidak halal. Misalnya saja telur asin itu kan halal, tapi karena telur asin ini mengambil punyaan orang, gitu ya, maka telur asin ini namanya telur asin haram. Bendanya halal tapi hukumnya haram. Atau sekarang begini, telur asin halal dibeli dengan uangnya sendiri, tapi uang ini ditelusuri dari mana uang ini, begitu. Oh, kalau uangnya dari ngentit, ya, beli telur asin ini namanya telur asin haram, ya. Enggak, uangnya dari mana? Dari kerja apa? Kerjanya jual pakaian jadi di pasar. Ini badinya buat beli telur asin. Apa ini sudah halal? Belum tentu. Ya, caranya dagang bagaimana? Ada bohongnya apa enggak? Ya, kadang-kadang kan ada orang kalau ditanya, pinten Pak regane celono niki Pak? 200. Mboten angsal 120. Wah mboten angsal, kulaane mawon dereng angsal. Niki wong pun dinyang 175 mboten kula keaken. Padahal mulai isuk gak ana wong nyang. Nah kalau cara dagang begitu oleh bati digawe ndok asin dipangan, iki jenenge ndok asin haram. Ya. Ya. Nah, kemudian lagi dibayar dengan apa? Uangnya uang sendiri. Uang dari mana? Ada istilah namanya uang mak'ab. Apa uang mak'ab itu Pak? Ya, misalnya ya, seseorang pegawai negeri disuruh beli sesuatu, misalnya alat kantor umpamanya ya, itu habisnya 1 juta. Tapi minta kwitansi kepada yang punya toko supaya ditulis 1,5 juta. Itu namanya mak'ab. Oh ya. Ini yang 1,5 juta ini namanya uang haram itu, bukan badi itu Pak. Padahal semacam begini ini kan banyak sekali ya. Sekarang ini jenderal polisi yang sekarang ini sedang dalam urusan ya rebutan antara Polri dengan KPK. Ini masalahnya ini ngentit itu. Harganya itu 29 miliar tapi minta uang berapa itu? 79 miliar. Iku jarene bati, duduk bati iku. Ya.
Ya, uang-uang yang seperti begitu itu kalau dibuat makan namanya makanan haram. Kalau masuk perut, nggak bisa sholatnya itu menjadi sholat yang diterima. Weteng iki kelebonan panganan haram. Semua. Ya. Jadi itu ya. Ini Bapak ya. Ibadah sahsiah satu adalah sholat. Ini baru sholat aja ya. Kita usahakan bagaimana kita ini sholat yang sempurna. Saya lanjutkan satu saja dulu ya. Kemudian sekarang ibadah ijtimaiyah. Apa ibadah sosial itu? Ibadah sosial itu yang ada di dalam Al-Quran disebutkan, yaitu zakat. Ya, zakat. Zakat itu ibadah sosial. Ya, seorang mengeluarkan zakat, manfaatnya akan dirasakan orang lain. Ya, kalau kita perhatikan, selama kita ini darusan di dalam bulan Ramadan, setiap kata-kata sholat itu mesti gandeng dengan zakat. Iya Pak, coba perhatikan. Wa aqimus sholata wa atuz zakah. Kerjakan sholat, bayarlah zakat. Ya. Wa yuqimunas sholata wa yu'tunaz zakah. Mengerjakan sholat dan membayar zakat. Wa iqamis sholah wa itaiz zakah. Lu kenapa kok sholat itu dalam Quran kok selalu gandeng dengan zakat? Sholat itu ibadah sahsiah, zakat itu ibadah ijtimaiyah. Kalau ahli tafsir mengatakan ini disebut dengan ayatun makrunah, ayat yang selalu berdampingan. Ya. Ini sebabnya begini. Seorang yang mengerjakan sholat dengan tekun tapi tidak pernah membayar zakat, ini sholatnya percuma. Atau ada orang yang disiplin bayar zakat tapi tidak sholat, ya percuma zakatnya. Beda. Ini dikatakan makrunah itu tidak bisa dipisahkan antara ibadah sahsiah dan ibadah ijtimaiyah. Itu digambarkan oleh Imam Ghazali itu ya. Ini kenapa kalau orang salatnya tekun tapi tidak zakat, kok salatnya tidak bisa diterima? Sebab begini, kalau orang itu tidak zakat, harta bendanya ini bercampur dengan uang haram, barang haram. Kan zakat itu kan wajib dikeluarkan. Kalau tidak dikeluarkan, berarti harta bendanya ini kecampuran barang haram. Diibaratkan seperti susu, ya. Susu satu ember. Kemudian diberi air kencing 1 sendok. Ini yang kalah susunya apa kencingnya? Ya. Jadi kalau orang tidak zakat, harta bendanya itu bercampur dengan harta miliknya orang lain, miliknya fakir miskin dan sebagainya. Itu. Ini sholat dengan zakat, sahsiah dan yang namanya ijtimaiyah. Dan masih banyak lagi Pak ya, yang di dalam Al-Quran itu yang disebut dengan ayat makrunah itu. Antara ibadah sahsiah dengan menyakitkan hati orang tua, ya toh? Banyak sekali. Ya, insya Allah ingin saya jelaskan dalam pengajian-pengajian yang lain ya. Tapi kita sekarang baiklah, kita harus mengerti bahwa ibadah itu yang dikatakan ibadah itu adalah sahsiah, ijtimaiyah, jihadiyah. Itu adalah berjuang. Kita sholat, kita zakat, kita melaksanakan. Tapi kita juga harus berjuang. Di dalam Quran itu Allah mengatakan wajahidu bi amwalikum wa anfusikum fi
sabilillah. Berjuang menegakkan Islam itu dengan harta, dengan tenaga, juga termasuk dalam hadis dengan pikiran. Ya toh. Bagaimana meningkatkan Islam, meningkatkan kualitas Islam ini. Ya. Begitu. Mungkin hanya satu pertanyaan Pak Kiai, monggo dipersilakan. Satu aja karena waktunya sudah mepet ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Muhammad Soleh, alamat Janti Barat. Pak Yai mau tanya, saya ini dekat masjid, sholat tapi sering ke masjid jami, lebih afdol menurut hati saya. Agak jauh. Ya, saya dekat masjid rumah saya, tapi saya itu menurut hati saya sholat lebih afdol itu di masjid jami. Itu apa namanya? Itu bagaimana tentang sholat saya itu? Itu aja Pak Yai. Apa maksudnya tidak sholat berjamaah begitu? Saya itu rumahnya dekat masjid. Ya. Tapi lebih afdol saya itu sholatnya di masjid jami berjamaah. Oh ya. Menurut Pak Yai bagaimana? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebenarnya begini ya. Semua masjid itu nilai sama ya. Kecuali Masjidil Haram dan Masjid Nabawi ya. Misalnya masjid sampean itu di mana itu? Dinjanti. Wah ya, Dinjanti Barat. Tapi sampean jamaahnya ke masjid Jamek begitu ya. Nah, apakah itu afdol begitu maksudnya? Saya katakan semua masjid itu sama. Kecuali Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Kalau sampean sholat jamaah di masjid Dinjanti Barat, jamaah ya sama nilainya dengan di masjid Jamek. Tidak ada yang mengatakan masjid Jamek afdolu min masjid Janti, itu sama gitu ya. Pokoknya masjid di sholat berjamaah di masjid itu sudah memenuhi syarat sempurnanya sholat ya. 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 Ada yang lain Bapak ya. Ada yang lain barangkali satu lagi pertanyaan. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Akbar. Saya mau tanya, saya kan pekerjaan saya IT, Information Technology. Ya. Saya pernah membaca salah satu media, itu salah satu cendekiawan Muslim, dia bilang seperti ini, kita nggak apa-apa, nggak menunaikan sholat maghrib pada waktu puasa, apabila kita berbuka dulu, kita nggak sholat maghrib nggak apa-apa. Jadi istilahnya sholat maghrib ditinggalkan itu nggak apa-apa. Apa benar seperti itu apa enggak? Ya. Soalnya saya juga bingung hadis dari mana, terus orang ini cendekiawan juga gitu. Jadi, ada orang puasa gitu ya, setelah maghrib buka, terus tidak sholat maghrib, apa itu dibenarkan gitu ya? Ya. Kan sholat itu kewajiban tadi ya, sah sia sama dengan puasa. Ya berarti sekarang maghrib buka, mari buka lean, ya gak sembahyang maghrib, ya berdosa, itu namanya meninggalkan sholat secara sengaja itu ya. Ya tidak benar itu. Siapa saja yang mengatakan begitu ya tidak benar ya. Ya jadi ya tetap saja ya buka ya sholat. Ya sholatnya diusahakan tetap sholat berjamaah gitu ya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa amalan mutaqabbala
wa lisanan dzakira qalban khashi'a wa amalan maqbula. Rabbana atina fid dunya wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa tafana muslimin wa akhirna bis sholihin sunna ma'al muqarrabin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.